Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Mantara dari Global Institute Teknik Informatika 19 Software Engineer SIP. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang tugas UAS saya, yaitu dengan tema sistem pembuatan OAuth pada media website. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Pak Rudi Setianto, yang telah membimbing saya dalam pengerjaan dan tugas ini. Lalu di sini saya akan menerangkan apa sih itu OAuth. Oke. Untuk mengenal lebih dalam lagi, saya akan menerangkan cara awal dulu ya. Untuk mengenai salah satu protokol authorization yang digunakan di kalangan developer, sebelum memasuki pembahasan mengenai OAuth, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai authentication dan authorization. Apa itu authentication? Authentication adalah suatu proses untuk menemukan identitas orang. Jadi, untuk menemukan identitas seseorang, kita dapat menggunakan kerahasiaan informasi seperti contoh berikut: password, PIN, private key yang kita dapatkan dari Google ataupun Facebook ya. Yang contoh seperti kita kayak login with Google, login with Facebook. Dari kerahasiaan informasi di atas, kita dapat menentukan identitas seseorang. Misalnya ketika seseorang login pada sebuah aplikasi, jika dia menggunakan username dan password yang benar, maka sudah dipastikan bahwa yang login tersebut adalah pengguna sebenarnya. Selain kerahasiaan informasi, untuk menentukan identitas seseorang, kita dapat menggunakan keunikan dari seseorang pengguna, contohnya retina dan fingerprint. Setiap pengguna pasti mempunyai keunikan informasi seperti fingerprint, di mana fingerprint antara satu pengguna dengan pengguna lain pasti memiliki perbedaan. Perbedaan ini dapat kita lihat dari garis-garis jari yang berbeda. Lalu berikutnya itu ada apa itu authorization. Authorization adalah proses di mana kita akan memberikan hak akses kepada pihak ketiga untuk dapat melakukan hak akses data yang kita miliki. Proses authorization akan dilakukan jika Anda telah melakukan authentication, karena authentication diperlukan untuk identifikasi user yang akan memberikan hak akses datanya. Berikut adalah contoh penggunaan authorization. Misalnya, Anda memiliki akun Google, kemudian Anda ingin melakukan registrasi pada layanan web lain. Pada web tersebut terdapat fitur login atau registrasi dengan menggunakan akun Google, maka kita dapat menggunakan fitur tersebut. Pada saat fitur tersebut kita gunakan, maka nantinya Google akan menanyakan apakah kita memberikan hak akses agar aplikasi tersebut dapat mengakses data kita yang terdapat pada Google. Jika memberikan hak akses, maka web tersebut akan menggunakan data kita. Jika tidak, maka Google tidak akan memberikan data Anda. Proses di atas adalah salah satu contoh dari proses authorization pada aplikasi. Dengan menggunakan protokol ini, maka pihak ketiga dapat mengakses data dari aplikasi yang telah kita bangun. Dalam OAuth terdapat beberapa grant type, di antaranya grant type authorization code, lalu ada grant type browser owner password credential, dan grant type client credential. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini ya contohnya. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan dan pembahasan operasi use case pada OAuth, kelas diagram pada OAuth, fungsi OAuth di era sekarang, aktif diagram dan scanner pada OAuth, dan SRS OAuth dan diagram scans. Oke, latar belakang pada OAuth merupakan sebuah standar framework otoritas yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga untuk melakukan akses terhadap data yang dimiliki oleh pengguna akurat online. Framework ini juga digunakan oleh berbagai layanan berbasis web lainnya seperti Facebook, Google, dan lain-lain. Masalahnya, apa itu operasi use case pada OAuth? Siapa saja yang terlibat dalam operasi OAuth? Mengapa OAuth berguna di era ini? Bagaimana aktivitas diagram use case pada OAuth? Di mana sistem OAuth? Kapan SQL OAuth dibuat? Oke. Adapun yang menjadi tujuan ini adalah untuk mengetahui akses pada OAuth, untuk mengetahui terlibat dalam operasi OAuth, untuk mengetahui kegunaan OAuth, untuk mengetahui aktivitas diagram dan scan pada OAuth, untuk mengetahui langkah pada OAuth menggunakan sistem, untuk mengetahui diagram scan OAuth. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada sistem pembuatan OAuth pada media website. Oke.
Sini kita ada use case-nya ya. Di sini saya perbesar. Nah, di sini kita di use case login, di sini ada aktor, klik login, dashboard dan form login. Lalu di sini akan divalidasi oleh OAuth. Jika validasi oke, maka akan disimpan oleh sistem. Jika tidak akan akan dialihkan lagi ke aktor untuk isi form login. Lalu di sini ada register. Sini klik register dan aktor bisa isi form register, lalu divalidasi oleh OAuth dari email, nomor telepon, apakah sudah digunakan atau belum. Lalu jika oke semua dan berhasil, maka akan data tersimpan ke database. Lalu di sini ada forgot password, klik password dan dicek data oleh OAuth, lalu isi data email terdaftar. Kita klik reset password, simpan password baru. Sini ada cek password oleh OAuth. Nah, di kelas diagram pada OAuth, di sini ada login, OAuth, dan sistem. Nah, di login ini terdiri ada field username, email, dan password. Login, di sini login, OAuth memvalidasi, lalu di sini ada sistem, yaitu men-save sessionnya. Lalu di sini fungsi OAuth di era sekarang. Fungsi OAuth di era sekarang menurut saya sangatlah efisien lah ya. Karena di zaman sekarang era digital ini yang industri 4.0, apa kita sudah mau masuki industri 5.0 ya, yang mana segala sesuatu harus dengan percepatan tapi dengan data akurat yang aman, data kita aman. Nah, OAuth ini adalah salah satu pilihan yang tepat bagi kita semua. Dan penggunaan juga cukup sangat praktis ya. Dengan satu one click saja kita sudah bisa mendaftar di sebuah website tanpa perlu kita mengisi panjang-panjang atau segala macam. Tapi dengan login with Google atau login with Facebook, kita juga terdaftar di website tersebut. Nah, di sini penerapan OAuth dia sekarang memungkinkan kita dalam mengakses layanan yang kita pakai secara efisien dan aman. Berikut beberapa manfaatnya: melindungi akses ke data pemilik bisnis. Penetapan identitas pemilik bisnis saat mereka login ke akun Google. Penetapan bahwa platform atau aplikasi partner dapat mengakses dan mengubah data lokasi dengan izin eksplisit dari pemilik bisnis. Pemilik dapat mencabut akses ini nanti. Penetapan identitas platform partner memungkinkan platform partner melakukan tindakan online atau offline atas nama pemilik bisnis. Tindakan ini termasuk respon terhadap perusahaan, pembuatan postingan, dan pembaruan pada iTunes. Nah, sini ada aktif diagram dan scan pada outnya. Kita bisa lihat ya. Sini ada aktor, login, mengisi ini. Oke. Lalu dia oleh sistem dan oleh out. Akun terhubung. Mengisi session jika oke, simpan session. Di sini ada aktif diagram registernya. Kita lihat. Deskripsi dari gambar di atas adalah pertama kali aktor mendapatkan ke akun dalam sistem, yang kemudian sistem tersebut mengirimkannya ke dalam OAuth. Dari OAuth, data akun yang dimasukkan tadi dipilih apakah data tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika email dan nomor telepon dimasukkan benar dan belum terdaftar, maka register valid dengan notifikasi berhasil. Tapi jika email dan nomor telepon sudah terdaftar, maka akan kembali ke halaman pertama untuk melakukan pengiriman form register. Nah, di sini ada forgot passwordnya. Oke. Di sini menjelaskan aktor lupa password, lalu aktor memasukkan email terdaftar pada OAuth, yang kemudian OAuth akan memvalidasi email tersebut apakah benar atau tidak. Jika benar akan lanjut ke sesi forgot password, dan jika salah akan dikembalikan ke form si email terdaftar. Masih ada reset password, diskresi, kemudian dipakai OAuth dan kali password tersebut apa benar atau tidak. Jika benar akan dikembalikan data base tersebut di OAuth, dan jika salah akan dikembalikan ke form si yang terdaftar serta terdapat keterangan pemilihan salah. Yang ada scanner diagramnya, scanner normalnya, meskipun registrasi berhasil, email, telepon menyimpan data ke database, sketch loginnya, ngisi form login dari OAuth,
lalu ada isinya error data tidak ada, menambahkan data dashboard, memvalidasi data kembali, menyiapkan session dan create account. Sini ada SRS out. Oke. SRS out itu ya kan. SRS out ada sebuah sistem dengan specification ya. Oke. Di sini SRS out itu bagian penting untuk mengerjakan proyek software development. Dokumen ini semacam roadmap yang memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek sehingga produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, di sini ada web owner, out, web dapat menyentuh user, dapat menerima session kita login, dan di sini ada data, web dapat melakukan data sesuai scope, web dapat membatasi pemanggilan data berdasarkan scope. Lalu sini ada out, user dapat masuk dengan username atau email, user dapat membuat akun baru, user dapat lupa password. Lalu sini ada diagram Swan-nya ya. Swan diagram menggunakan suatu interaksi antara objek dalam sekitar sistem pengguna display dan sebagainya berupa message yang digambar terhadap waktu Swan diagram antara dimensi vertikal atau waktu dimensi horizontal. Berikut akan menggunakan mengenai Swan diagram pada sistem berkaitan dengan proses login, register, forget password, dan reset password. Oke, di sini ada login out-nya kan. Out. Oh, di sini. Oke. Ini sini aktor masukkan out, username, password, data aktor divalidasi out. Jika benar akan langsung lanjutkan ke menggunakan dashboard. Salah akan muncul area dan kembali ke menu awal tadi, yaitu dan menggunakan alert username password telah digunakan atau salah. Sudah isi biodata, username password, validasi emailnya, validasi email dan telepon apakah sudah digunakan atau belum, atau salah ya kan. Nah, di sini ada forgot password, sini daftar redirect untuk memvalidasi emailnya. Jika email tidak sesuai maka direct ke awal. Di sini ada ubah password, delete password, out dan out memvalidasinya. Lalu jika salah dia akan muncul ini password tidak sama, atau jika berhasil password berhasil diubah. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir, yang mana kesimpulan dari hasil kerja saya dan hasil pengerjaan saya di tugas UAS ini, yaitu kesimpulannya, perkembangan teknologi yang pesat dan semakin banyaknya perusahaan maupun instansi yang membutuhkan modul authentication untuk melakukan data terbatas setiap user, maka aplikasi OAuth ini dapat menangani masalah tersebut. Di samping OAuth sebagai pilihan proyek tugas UAS LKS 146, dengan software OAuth ini, maka setiap instansi maupun perusahaan tidak perlu lagi membuat modul authentication mereka. Mereka menggunakan sistem sebagai three party untuk menggunakan data terbatas dari setiap user. Kelebihan dari software OAuth ini ialah dapat menggunakan sebuah instansi atau perusahaan untuk menggunakan data terbatas sesuai scope yang diinginkan dan tidak perlu lagi membuat sebuah modul authentication manual dibanding software lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermakna dan bermanfaat bagi kita semua dalam dunia digital dan dunia teknologi yang semakin pesat ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.